Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Yakobus pasal 5 ayat 16b. Demikianlah sabda Tuhan. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Tema renungan saat ini adalah kuasa doa yang menggerakkan tangan Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, pada tahun 1968 di sebuah desa kecil di Vietnam Selatan terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa yang menunjukkan kuasa doa yang nyata. Saat itu pasukan Viet Cong telah mengepung daerah tersebut dan memperingatkan penduduk desa. Besok adalah giliran desa ini. Jika kalian ingin selamat, pergilah malam ini. Namun sebagian warga desa adalah pengikut Kristus yang sungguh percaya kepada kuasa Tuhan. Mereka tidak melarikan diri. Mereka berkumpul di sebuah rumah sederhana, bernyanyi dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, agar Tuhan melindungi mereka dari bahaya. Keesokan harinya, senja mulai turun dan dari kejauhan tampak pasukan musuh bergerak menuju desa mereka. Semua warga berdoa dengan air mata dan penuh iman. Namun yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar nalar manusia. Beberapa hari kemudian, sebagian tentara Viet Cong tertangkap dan dibawa ke desa itu. Saat ditanyai, mengapa mereka tidak menyerang? Para tentara itu menjawab, ketika kami mulai menembaki desa ini, kami melihat makhluk-makhluk berpakaian putih dan bercahaya mengelilingi desa. Kami mencoba menembak mereka, tetapi mereka tidak jatuh. Justru mereka semakin besar dan bercahaya, membuat kami ketakutan dan melarikan diri. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, siapa yang dapat melakukan hal seperti itu selain Tuhan sendiri? Kuasa doa orang-orang yang percaya telah memanggil perlindungan surgawi. Melalui doa, Tuhan mengubah situasi yang tampaknya mustahil menjadi kemenangan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa doa bukan sekedar kata-kata, melainkan hubungan hidup dengan Tuhan yang penuh kuasa. Dalam doa, kita tidak hanya berbicara, tetapi menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Ketika kekuatan, harta, dan kepandaian manusia tidak lagi mampu menolong, doa menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan sumber kuasa sejati, yaitu Tuhan sendiri. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi tantangan yang berat. Bisa penyakit, masalah keluarga, ekonomi yang sulit, atau kekhawatiran akan masa depan. Ketika hati mulai lemah dan jalan terasa buntu, jangan berhenti berdoa. Tuhan tidak pernah menutup telinganya terhadap seruan umatnya.
Ia mungkin tidak selalu menjawab sesuai waktu atau cara yang kita inginkan, tetapi ia selalu bertindak pada waktu yang tepat. Oleh karena itu, marilah kita terus membangun kehidupan doa yang kuat. Jangan hanya berdoa saat terdesak, tetapi jadikan doa sebagai nafas kehidupan rohani kita. Di dalam doa, kita belajar percaya, berharap, dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Sebab doa yang lahir dari hati yang benar, penuh iman dan tulus kepada Tuhan, sangat besar kuasanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk selalu percaya akan kuasa doa. Jangan biarkan dunia melemahkan iman kami, tetapi kuatkan kami agar tetap berseru kepadamu dalam setiap keadaan. Kami percaya Engkau selalu mendengar dan bertindak pada waktumu yang terbaik. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberikan kesembuhan. Kami berdoa juga untuk pemimpin bangsa kami. Berikanlah hikmat-Mu agar di dalam memimpin bangsa dan negara ini seturut dengan pimpinan Tuhan. Berkatilah bangsa kami, ya Tuhan. Saat ini kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu, agar apapun yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.